Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kami kelompok 13 bisa mempresentasikan video ini. Salawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Muhammad Hamdan SSI MPD dan yang terhormat teman-teman sekalian. Baik, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pendidikan Anti Korupsi. Berikut adalah pemaparan materinya. Pengertian korupsi. Korupsi atau rasuah, bahasa latinnya corruptio dari kata kerja corrumper yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu secara tidak wajar dan tidak ilegal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Bentuk-bentuk perilaku korupsi. Yang pertama, perbuatan curang. Dalam konteks bentuk korupsi ini, perbuatan curang dapat diartikan sebagai tindakan tidak jujur seseorang terhadap apa yang seharusnya dilakukan. Yang kedua, gratifikasi. Pada dasarnya, gratifikasi ini tidak mengandung unsur korupsi, selama tindakan ini tidak menimbulkan kecurangan. Maka dari itu, gratifikasi dalam konteks bentuk korupsi harus dilihat pada perspektif kepentingan gratifikasi. Yang ketiga, pemerasan. Pelaku memiliki kekuasaan dan menggunakannya untuk memaksa orang lain untuk memberikan atau melakukan sesuatu yang dapat menguntungkan dirinya. Selanjutnya, kerugian uang negara. Merupakan setiap tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang atas sarana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korupsi dan dapat merugikan keuangan negara. Selanjutnya, penggelapan dalam jabatan. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang atau harta orang lain oleh satu orang tanpa sepengetahuan pemilik barang. Selanjutnya, suap menyuap. Suap merupakan suatu hadiah, penghargaan, pemberian, atau keistimewaan yang dijanjikan dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku terutama dari seorang yang dianggap pejabat publik. Faktor-faktor penyebab korupsi. Korupsi ada dalam masyarakat dalam setiap peradaban, namun prakteknya menguat dalam 20 tahun terakhir. Karena korupsi mencakup berbagai jenis, maka penyebab korupsi antara lain: 1. Lingkungan politik dan ekonomi. Semakin banyak kegiatan ekonomi di negara yang diatur dan dibatasi, maka pejabat akan punya otoritas yang semakin tinggi. Ini sangat memungkinkan mereka melakukan korupsi karena individu bersedia membayar atau menawarkan pembayaran untuk menghindari pembatasan tersebut. Yang kedua yaitu sektor keuangan yang tidak terregulasi dengan baik. Ini membuktikan dalam suatu penelitian bahwa kalau sektor keuangan diatur dengan baik, maka tidak akan ada banyak ekonomi pasar gelap. Yang ketiga yaitu rendahnya gaji pegawai publik. Ini sangat mungkin jadi penyebab korupsi karena bagaimanapun mereka pasti sedang berusaha untuk meningkatkan posisi keuangan. Dan salah satu cara yaitu dengan menerima suap. Tapi ini tidak menjadi patokan karena gaji yang lebih tinggi juga memperkuat negosiasi yang tinggi yang mengarah pada suap yang lebih kuat. Yang keempat yaitu lemahnya hukum. Salah satu penyebab korupsi sebenarnya karena kurangnya transparansi dan kurangnya kontrol oleh lembaga pengawas. Maka di mana ada dasar hukum yang tidak bisa merangkul kepentingan atau tidak ada kemauan politik yang kuat, maka bisa jadi politik ekonomi tidak transparan. Akibatnya korupsi berkembang. Yang kelima yaitu kebiasaan. Dan ya, harus kita akui kalau praktek korupsi sudah berakar kuat, hampir menjadi kebiasaan yang kebablasan.
Yang keenam yaitu sikap negara. Negara yang berbeda punya sikap yang berbeda terhadap korupsi. Dampak korupsi. 1. Dampak korupsi terhadap ekonomi. Dampak yang paling utama adalah pembangunan terhadap sektor-sektor publik menjadi terganggu. Dana dari pemerintah yang hampir semua digunakan untuk kepentingan rakyat, seperti untuk fasilitas umum, tidak semua digunakan dengan baik. Malahan, kebanyakan dana tersebut digelapkan. Jika dilihat dari segi investasi, dengan adanya kasus korupsi dalam pemerintah, para investor tidak akan tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini akan menyebabkan tingginya tingkat pengangguran dan kesejahteraan rendah. 2. Dampak korupsi terhadap lingkungan. Praktek korupsi menyebabkan sumber daya alam di negeri ini semakin tidak terkendali. Eksploitasi secara besar-besaran, tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan, menyebabkan merosotnya kondisi lingkungan hidup yang sangat parah. Bahkan di beberapa daerah tepat sudah melebihi batas sehingga menyebabkan terjadinya bencana ekologis yang berdampak pada lemahnya kemampuan warga dalam memenuhi kebutuhan dasar. 3. Dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan. A. Kekerasan di masyarakat akan semakin kuat atau bertambah. B. Lemahnya garis batas negara. C. Semakin melemahnya alutsista dan SDM. 4. Dampak korupsi terhadap politik. A. Menguatnya sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal. B. Biaya politik semakin tinggi. C. Banyak pemimpin yang korup. D. Kepercayaan masyarakat kepada lembaga negara hilang. E. Hilang kepercayaan publik pada demokrasi. F. Kedaulatan rakyat akan hancur. 5. Dampak korupsi terhadap hukum. A. Pelemahan terhadap institusi penegak hukum. B. Merusak moral penegak hukum. C. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. D. Semakin tersisihnya masyarakat kecil di mata hukum. E. Penegakan hukum tidak merata di masyarakat. Strategi upaya pemberantasan korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi adalah melakukan adanya tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan ini dimaksud agar masyarakat memilih benteng diri yang kuat guna terhindar dari perbuatan yang mencerminkan tindakan korupsi di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Upaya pencegahan tindakan korupsi dilakukan oleh pemerintah berdasarkan nilai-nilai dasar Pancasila agar dalam tindakan pencegahannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Demikianlah penjelasan materi dari kami kelompok 13. Saya Muhammad Aras Asdira, perwakilan kelompok 13. Mohon maaf sebesar-besarnya jikalau dalam penyampaian materi ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.